seperti tempat-tempat sebelum tempat saya kerja itu, Hmm. sepertinya tantangannya itu aja. Di travel itu aja tantangannya. Motor rusak, paling bensin habis dan seterusnya. Kemudian kalau HP cuma begitu aja yang rusak ini selesai ya kan. Hmm. Kalau ini setiap hari yang ditangani berbeda. Hmm. Jadi tantangan inilah yang membuat saya menjadi stimulus merangsang saya tuh tetap bisa ini. Bagaimana ya besok menyelesaikan masalahnya begini? Bagaimana Hmm. ya? Hmm. Itu merupakan satu hal yang unik dan saya belum temukan di profesi lain selama saya bekerja di profesi sebelumnya. Pelajaran mengarang itu adalah pelajaran yang paling saya sukai dulu, mulai dari saya Wah, SD. wah ini. Mengarang, tapi tidak tahu mengarang bagus banget, pokoknya mengarang bercerita gitu. Ya, ya, ya. Kemudian eh, ketika saya mulai menulis itu di SD Muhammadiyah, saya melihat ada banyak pelajaran yang menjadi unggulan SD Muhammadiyah tapi tidak terbukukan dengan baik. Oke. Maka saya coba untuk menata ulang. Hmm. Saya tata ulang, mulai susunannya, kemudian redaksinya itu bagaimana, saya tata ulang. Saya ajukan ke kepala sekolah saya waktu itu, Pak Jamhari, kepala sekolah saya, yang sekarang kepala sekolah SMK Muhammadiyah. Hmm. Hmm. Beliau, Hmm. wah bagus ini. Itu agak lama juga nulisnya itu, lumayan, hampir 4 sampai 5 bulan. Sudah selesai saya usulkan ke Pak Jamhari, diterima, baru kita cetak. Itu pertama kali saya nulis buku. Sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan terkait royalti itu sih. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bermanfaat kepada orang lain. Dan yang kedua, bagaimana kita itu bisa menciptakan sejarah, bukan hanya menjadi saksi sejarah gitu. Meskipun kadang kelihatan kita kuat, mungkin hati kita rapuh kadang begitu. Tapi kita harus menyemangati diri kita sendiri sebagai guru itu. Itulah yang membuat saya bertahan. Karena tantangannya banyak, kemudian kalau kita sudah selesaikan masalah, kita punya kepuasan sendiri yang mungkin orang lain tidak punya gitu. Jadi salah satu jalannya adalah ketika saya jadi TU, itu salah satu di antara andalannya SD Muhammadiyah itu di dalam visi misi dan di dalam apa renstranya, rencana dan strateginya di situ ada yang namanya mata pelajaran TIK, Oke. ya Taika. Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk anak SD. Siap. Nah kebetulan Hmm. guru komputernya nggak ada waktu itu. Wah, ini. Nah, jadi gitu guru komputernya nggak ada. Nah satu-satunya apa namanya yang bisa apa namanya waktunya banyak itu saya. Kan Hmm. muridnya cuma sedikit dulu, cuma berapa kelas gitu. Kalau wali kelas kan sudah ngurus kelasnya masing-masing nih. Hmm. Nah, kalau saya TU kan waktunya masih banyak waktu karena muridnya cuma sedikit, administrasi tidak terlalu banyak yang harus dikerjakan. Oke. Jadi saya dikasih jam untuk ngajar itu. Ditanyain dulu, Hmm. bisa nggak Pak Pedul ngajar ini? Ya, pokoknya siap saja. Saya lihat pelajarannya walah gini aja. Nah, sikat. Belajar ngetik, hidupkan komputer, Oh, itu ada. kan enggak, maksud saya tidak terlalu sulit. Oke. Secara teori dan praktek saya bisa. Bismillah lah, bisa Pak saya. Itulah Hmm. kisahnya salah satu perjalanan pertama kenapa menjadi seorang guru gitu. Ternyata menarik lama-lama kelamaan ngajar anak-anak gini. Wah, seru juga ya ngajar anak-anak, kadang emosi, nahan emosi, kadang apa anak-anak itu kalau kangen gitu panggil-panggil gitu. Pokoknya seru lah. Hmm. Itulah awalnya saya ngajar TIK, awal saya dari jadi guru di sini. Jadi punya dua pekerjaan ya, jadi TU dan guru. Tanggung jawabnya di TU masih jalan gitu ya. Sih, ya. Masih itu sampai berapa lama nih Kalau menjalani itu? ngajar TIK saya hampir 7 tahun di situ. TU sebentar saja saya. Akhirnya pindah TU haluan. itu jadi konsentrasinya justru karena semakin banyak kelasnya kan Pak. Mm-mm. Nah, semakin banyak kelasnya otomatis jam saya bertambah kan. Ya. Jadi tidak mungkin kalau TU saja. Akhirnya cari TU baru, kemudian saya ngajar TIK.
Ini sambil kuliah ini. Ah, ini menarik. Ini gimana tuh Pak? Di mana kuliahnya? Saya 2009 itu daftar kuliah di Unmul 2009 itu. Jadi 2009 itu daftar kuliah di Unmul, 2010 saya daftar kuliah di STAIS. Makanya ketemu Mbak Iin itu termasuk senior saya itu yang ospek saya itu. Lol. Gimana di Unmul kok jadi ke Stasi gimana? Ya, saya dalam satu waktu dua kampus ini, Pak. Lah, Kuliah saya. waduh. 2009 saya daftar Di di Unmul Unmul nih. jurusan? Nah, jurusan PGSD. Oke. Karena waktu itu kepala sekolah saya, Pak Imam waktu itu bilang, Pak Agus harus kuliah. Kalau diploma itu nanti tidak terpakai itu ijazahnya. Hmm, Siapa tahu nanti sampai suatu saat bisa jadi guru kelas. Jadi mm-mm. nanti bisa dipakai ijazahnya. Kemudian Oke. Pak Jainul Arifin juga bilang begitu, yang sekarang Pak, beliau kepala sekolah SD 02 kalau tidak salah iya ya, Pak Jainul. Nah, Pak Jainul Arifin. iya, terus kuliah di Unmul PGSD reguler atau gimana? Eh, bukan reguler, apa namanya yang kerjasama dengan pemerintah. Oh, jadi Jadi dosennya yang datang ya. ya betul. Nah, Bahasanya apa ya? Dosen terbang ya? dosen terbang atau karena banyak mahasiswa akhirnya mau dosennya untuk dipanggil Hmm, ya, yang ya di betul. akhir pekan kuliahnya begitu ya. Ya di akhir pekan. Jumat, Sabtu, Ahad kalau tidak salah waktu Hmm, itu. Ya Senin sampai Kamis saya pakai untuk STAIS. Ya kan? Jumat, Sabtu, Ahad saya pakai untuk Unmul. waduh. Jadi lost, pokoknya full saya itu kuliah waktu itu. Ini bapak nih kurang kerjaan apa gimana? Kok kuliah sampai dua kampus ini? Kenapa? Jadi begini anu Mas, latar Iya, belakangnya. iya, Saya lulus dari SMP itu punya nilai 6 yang tinggi kan, nilai oke, tanas murni. iya. Nah, kemudian ayah saya itu bilang nggak usah teruskan sekolah sudah, nggak punya Hmm, uang hmm, karena kan petani. oke. Saya menangis Mas waktu itu. Wah, ini kayak apa nilai saya sudah tinggi, Nggak boleh tidak sekolah. boleh kuliah gitu kan. Mm-mm, Akhirnya saya nangis beberapa hari waktu itu. Karena saya nangis beberapa hari, orang tua saya tidak tega mungkin ya. mm-mm, Langsung, nggak apa-apa sudah, sekolah aja, silakan. Di mana? Nah, saya akhirnya daftar. mm-mm. Waktu itu saya daftar di sekolah manapun itu pasti diterima. Karena Kan nilai nilainya saya tinggi. tinggi ya. Iya, nilai tanah saya. Saya pernah daftar di Mansaboy. Tahu Mansaboy ya? Oh, nggak tahu ya, Kediri sampean ya. Ya, Mansaboy itu sekolah yang paling elit lah waktu itu di apa namanya di Tulungagung. Tulungagung. Mm-mm, Hmm. Jadi sekali waktu saya daftar di dua tempat, Mansaboy dan Man 1. mm-mm, Nah, seiring waktu yang berjalan, begitu pengumuman dua-duanya diterima saya di mm, tempat itu. mm, Tetapi saya lihat kemudian, wah di Mansaboy itu kok tidak ada orang yang tidak punya kayak saya gini. Semuanya orangnya mm. ngeri-ngeri lah ya kan. Pokoknya ekonomi atas Ekonomi semuanya. atas. Sepertinya kalau saya lanjut, saya nanti sakit hati aja nih. Nggak belajar malahan, saya bilang. Oke. Akhirnya saya terima di Man 1. Mm-mm, Dengan apa namanya, masuk dalam kelas khusus waktu itu. mm-mm, Ya, jadi di Man 1. Yaitu SMA, selesai SMA, itu juga lagi. Selesai SMA, Alhamdulillah nilai saya juga bagus juga. mm-mm, Saya tidak boleh juga teruskan sama bapak saya. Ya kan? mm-mm. Karena tidak punya uang itu. Iya. Nah, akhirnya saya bilang, tidak apa-apa lah, biar pernah merasakan kuliah apa, diploma saja, saya bilang. Hmm, Akhirnya bapak saya boleh. Ya sudah 1 tahun saja ya, tidak usah kuliah lagi. Sudah bapak bisa mm, membiayai kalau mm-mm, 1 tahun saja. Oke lah. mm-mm, Akhirnya saya kuliah diploma 1 tahun. Nah, mm, dari itulah timbul kekuatan saya, timbul semangat saya harus bisa S1 mm-mm, dengan biaya sendiri mm-mm, atau dengan hasil kerja sendiri. mm-mm. Karena saya pingin sekali kuliah dulu tapi nggak punya uang. Uang. Ingin, apalagi di sini waktu itu satu-satunya di Indonesia mungkin ya. S1 STAIS itu kan gratis ya. Iya. Ini sampai sekarang, Pak ya? Sampai sekarang mungkin luar biasa saya bilang, wah kok ada ini. Oh, di situ.
Ya, saya bilang, wah ini anugerah dari langit ini. Mungkin jalannya seperti ini. Ya itulah kisahnya kenapa saya saking semangatnya sampai dua itu saya itulah di tempat. Nah ya, saya bingung aja gitu dengan pekerjaan tanggungannya sebagai guru, kemudian udah juga keterima apa sambil kuliah di akhir pekan. Ya kok masih kuliah meneh gitu loh. Dan beda jurusan dong di STAIS apa ngambilnya? Ya beda. Tarbiyah di sana, Oh yang PAI. PAI ya tetap masih keguruan Ya, ya. Saya pikir orang keguruan. ngambil Nah. yang syariah gitu sekali. Oh, Enggak ya. enggak. Dan lulus dua-duanya nih ya. Yang satunya enggak selesai, Yang mana nih? tinggal yang di STAIS Yang belum udah saya. selesai. Jadi itu sebenarnya tinggal apa namanya Skripsi. satu semester waktu itu. Oh, satu semester. Satu semester saja karena di apa namanya Unmul itu sudah selesai. Oke. Jadi ternyata hawanya berbeda, orang sudah punya ijazah S1 itu berbeda hawanya. Ya, sudah Tuh. selesai terus semangatnya berbeda untuk melanjutkan kuliah di Heeh. Fasetais itu. Iya, iya. Akhirnya terbengkalai kuliah saya. Hmm, Nggak sampai selesai waktu itu. Tinggal akhir semester akhir aja itu. belum sampai skripsi. Belum Belum sampai sampai ya. skripsi. Berarti emang udah anu lah udah ditinggal. KKN juga mungkin belum ya? Iya, belum, belum. Belum. Belum semester akhir ya. Iya. Oke, jadi 4 tahun berarti ya di Unmul harusnya ya reguler Ya, 4 tahun selesai akhirnya dapat gelar S1 sebagai PGSD Pak ya berarti ya tadi PSD. PGSD PSD. sudah tuh. Nah, tapi kan Bapak di saat itu ngajarnya adalah TIK. Ya, tiga. Nah, itu apakah di sekolah dirubah jadi guru kelas atau gimana? Setelah Ya, itu. karena sudah S1 ya, Mm-mm. maka akhirnya saya apa berganti job ngajar guru kelas. Mm. Waktu itu pertama kali saya ngajar di kelas 3. Pertama Mm-mm. kali ngajar guru kelas. Jadi guru kelas sekaligus juga TK Mm-mm. tetap ada jam saya, tapi tidak sebanyak ketika saya ngajar TK saja. Kita Mm. bagi 2 orang waktu itu. Jadi saya tetap ngajar TK tapi cuma beberapa kelas saja dan ngajar guru kelas setelah Mm. lulus waktu itu. Nah, tadi kan bidang-bidang sebelumnya tuh, wah tantangannya kurang nih, nggak menarik, pindah tempat, pindah kerja. Nah kok bisa lama nih di guru kenapa Pak? Nah ini, kenapa jadi guru salah satunya ini tantangannya itu berbeda setiap hari karena yang dihadapi manusia. Ya Berbeda ya kalau ya. di perusahaan, Iya. seperti tempat-tempat sebelum saya kerja itu, Hmm. sepertinya tantangannya itu aja. Di travel itu aja tantangannya. Motor rusak, paling bensin habis dan seterusnya. Kemudian kalau HP cuma begitu aja yang rusak ini selesai ya kan. Hmm. Kalau ini setiap hari yang ditangani berbeda. Mm-mm. Kasusnya setiap hari berbeda. Jadi tantangan inilah yang membuat saya menjadi stimulus, merangsang saya untuk tetap bisa ini. Bagaimana ya besok menyelesaikan masalahnya begini? Bagaimana Hmm. ya? Hmm. Itu merupakan satu hal yang unik dan saya belum temukan di profesi lain selama saya bekerja di profesi sebelumnya. Semenarik itu ya buat Bapak ya di dunia pendidikan ini sebagai guru khususnya ya. Semenarik itu, Sampai. Nah, oh iya, oke, saya tadi sangat belum. menarik. Mm-mm. Oke, terus yang belum kebahas nih soal buku. Nah, jadi Bapak ternyata Hmm. sudah 12 buku diterbitkan oleh Pak Agus. Dan ini bisa didapatkan di marketplace ya. Buku-bukunya Ya, masih betul. masih terbit. Nah, itu dari ceritanya tadi yang sudah bertahun-tahun nih belum belum ada nih yang keselip sejak kapan kok menulis jadi hobi ini. Oh gitu. Iya, iya. Eh, jadi memang dari dulu saya tuh suka coret-coret gitu, Pak. Oke. Saya suka coret-coret, tetapi tidak terstruktur dengan baik. Mm-mm. Nah, mungkin saya coret-coret di buku catatan, di buku apa. Mm-mm.
pelajaran mengarang itu adalah pelajaran yang paling saya sukai dulu, mulai dari saya Wah, SD. wah ini. Mengarang, tapi nggak tahu mengarang bagus mana, pokoknya mengarang bercerita gitu. Iya, iya, iya. Nah, kemudian eh, ketika saya mulai menulis itu di SD Muhammadiyah, saya melihat ada banyak pelajaran yang menjadi unggulan SD Muhammadiyah tapi tidak terbukukan dengan baik. Mm-mm. Artinya tidak terstruktur dengan baik. Oke. Maka saya coba untuk menata ulang. Mm-mm. Saya tata ulang, mulai susunannya, kemudian redaksinya itu bagaimana, saya tata ulang. Saya tata ulang. Nah, saya ajukan ke kepala sekolah saya waktu itu, Pak Jamhari, kepala sekolah saya, yang sekarang kepala sekolah SMK Muhammadiyah. Mm-mm. Beliau, Mm-mm. saya ajukan sama beliau, wah bagus ini. Itu agak lama juga nulisnya itu, lumayan, hampir 4 sampai 5 bulan. Sudah selesai, saya usulkan ke Pak Jamhari, diterima, baru kita cetak. Itu pertama kali saya nulis buku terkait dengan tahfidz, ya, tahfidz Quran. Mm. Jadi kita sudah petakan kelas 1 nanti materi plusnya itu doanya apa, Mm-mm. kemudian hadisnya apa yang kita pelajari, ayat Qurannya apa, adab-adab apa yang dipelajari kelas 1. Nah, itu sudah terstruktur Mm. sampai kelas 6. Yang pertama kita cetak, baru yang kedua itu cetakan yang kedua itu kita cetak 512 eksemplar kalau tidak salah, seingat saya. Lumayan Dipakai. waktu itu. Dipakai di Ya, dipakai berapa sekolah dong itu? Muhammadiyah. Muhammadiyah. Di Muhammadiyah saja waktu itu, Mm-mm. di SD 02 aja, Hmm. cetakan pertama itu dan kedua. Nah, padahal Nah, dari situlah iya, dari situ. dari situlah saya melihat, oh, menulis itu ternyata tantangannya banyak juga. Hmm. Karena ada banyak tantangan di situlah saya jadi oh seru sekali ini. Harus kita taklukkan ini. Karena tantangannya susah. Waktu itu nulis Arab itu kan agak susah. Wah, kok Nur Ya, Sarap? biasanya kan materi plus, tahfidz, Quran itu kan banyak tulisan Arabnya. Makanya Oh, butuh waktu yang agak lama kan. iya, iya. Jadi saya berlatih menulis Arab dan sampai keyboard-keyboardnya itu ditulisi Arab itu Arab. kan. Dikulik ini ya, Dikulik ya itulah, sama penataan seterusnya. Dari situ saya mulai mencintai dunia menulis. menulis. Nah, terus sampai akhirnya mengeluarkan buku pertama itu yang mana Pak tadi? Yang Kun Fayakun tadi ya? Kun Fayakun itu buku yang ke berapa ya? Coba saya cek daftarnya dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Buku ke-6. Hmm. Kun Fayakun itu buku yang ke-6. Yang pertama apa Pak bukunya Pak? Yang pertama panduan ibadah praktis. Oke, ini Ya tetap di Muhammadiyah. maksudnya beda kan kalau yang pertama ini masih rintangannya dipakai di sekolah untuk Ya, buku sekolah ya, bukan buku umum gitu ya. ya. Nah, kalau Tapi sudah yang beri ISBN. oke, siap. Nah, kalau yang Kun Fayakun ini kayaknya lebih ke sastra ya, begitu Ini atau lebih ke self improvement. Jadi bukan, lebih ke saya improvisasi. pikir novel gitu, bukan? Oh ada yang novel ada Oh, sendiri. ada lagi. Saya Oh, ada yang sastra, ada yang apa namanya, ada yang novel, ada yang self improvement. Jadi hmm, yang apa namanya novel itu judulnya Beyond Border, kisah cinta ya, kisah cinta dalam lembaran kitab Al-Hikam. Itu buku saya terakhir itu. itu sastra ya? Ya, novel ada Novel, sastranya di novel situ. sastra. Ada cinta-cintaan ini buat anak muda kayaknya menarik gitu ya. Terus gimana untuk mendalami bidang penulisan ini? Ikut komunitas kah atau ada ikut kursus singkat atau gimana? Oh, untuk mendalami penulisan. Mm-mm. Ya, karena berawal dari yang tadi pertama nulis saya itu sepertinya kurang sempurna, maka saya harus cari ilmu dari banyak hal. Salah satu yang paling berperan di situ adalah internet. Hmm, otodidak dong Internet nih, ini ya. satu, otodidak lah, boleh dibilang begitu.
Selain itu, waktu itu kan kepala sekolah saya yang sebelumnya ini adalah memang sarjana bahasa dua-duanya. Bahasa Hmm. Indonesia, sarjana bahasa Arab. Jadi Waduh. ketika ada masalah penulisan apa, saya langsung tanya ke Oh, beliau. sharing nih ya. Sering sama beliau. Sampai sekarang pun masih ketika ada apa namanya hal-hal yang kurang bagus dalam bahasa penataan, bagaimana saya konsultasi ke beliau. Jadi Hmm. seperti itu aja sih, otodidak, kemudian tanya kiri kanan, Mm-mm. seperti itu. Tapi masih dipelajari terus ya, maksudnya untuk ke penulisan itu masih terus menulis ya ini ya. Saat ini saya sudah vakum berapa bulan, hampir 2 bulan ini. Hmm. 2 bulan ini vakum dan nulis saya. Kenapa tuh? Sejak yang terakhir buku saya terakhir ini, Heeh. terakhir ini saya belum menulis lagi. Atau tidak tahu juga masih belum menemukan satu ide yang baru yang ada tantangannya agak seru gitu. Ada masanya tuh penasaran, saya baca novel terus kok kayaknya bisa ini gitu ya. Kadang apa ya, kita kalau suka sesuatu tuh pengen juga buat sehari 2 kali saya coba tulis, kemudian ada lagi yang bilang suruh buat draftnya dulu, cerita-cerita poinnya apa dari awal sampai akhir, begitu baru dikembangkan lagi segala macam gitu. Kok nggak jadi-jadi ya, kok ternyata butuh berapa tahun saya Ya, mau selesai gitu kan. Nah itu emang selama itu Pak ya, untuk membuat satu buku tuh pengalamannya Bapak paling lama berapa lama? ya yang paling lama tadi yang pertama saya buat buku itu 5 sampai 6 bulan tadi itu. Itu Buku itu apa namanya Metri Plus. Tapi sekarang sudah nggak lagi. itu cepet deh kayaknya. Lama ya 6 bulan itu. Perasaan saya sih lama itu. Kadang katanya ada yang sampai Karena berapa tahun baru jadi bukunya. Karena emang dia pengen ya saya sempurna gitu loh. perfect. Perfect ya. Ya, kalau perfect ya nggak jadi-jadi nanti. Nanti kita revisi setelah dicetak. Kalau ada revisi kita revisi gitu biar agak Hmm, cepat gitu. oke. Itu hal yang menghasilkan gitu ya dari menulis ini untuk Bapak. Oh, alhamdulillah ya. Dari penjualan buku ini ada 12 judul ini sekitar 1015 yang sudah laku. Apa ya istilahnya penghasilan pasif income lah ya. Ya karena Sambil kan kita ngajar, ngalir terus ya. mengalir gitu, kita dapat royalti gitu. Oke. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan terkait royalti itu sih. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bermanfaat kepada orang lain. Dan Mm-mm. yang kedua, bagaimana kita itu bisa menciptakan sejarah, bukan hanya menjadi saksi sejarah gitu. Karena Hmm. kalau kita menciptakan sejarah, 100 tahun mungkin 50 tahun kemudian nama kita masih ada di buku itu. Hmm. Tapi kalau kita cuma melihat sejarah menjadi saksi gini aja, kita tidak akan tertulis, kita Mm-mm. tidak akan dikenang. Dan yang terakhir adalah ketika apa yang kita tulis itu bermanfaat orang lain, mungkin kita sudah di alam kubur ya mungkin 100 tahun kemudian. Tapi kita mudah-mudahan masih dapat pahala dari orang yang membaca buku kita, kemudian menginspirasi dia berbuat baik. Hmm. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalaupun ada passive income, itu mungkin salah satu proses balasannya dari Allah mungkin begitu ya. Saya nggak tahu juga. Yang Dan penting bukan niat kita tujuan Bismillah, bukan tujuan itu utama aja untuk sih. Betul. royaltinya. Tapi kalimat Ya. yang tadi tuh saya pernah dengar Pak dari orang lain, bahwa dengan menulis itu membuat seseorang itu jadi abadi ya, dalam hal positif ya. Jadi kita sudah meninggal, sudah nggak ada, tapi nama kita tuh masih dikenal orang. Itu memang kalimatnya satu tokoh atau? Kalau saya nggak tahu apakah itu kalimat satu tokoh, tapi memang saya pernah membaca di beberapa referensi dan kemudian saya menyimpulkan, Hmm, ya, menyimpulkan bahwa ternyata seperti itu. it- Berarti memang benar kalau apa namanya dengan menulis kita bisa hidup lebih lama gitu. Dari apa apa yang diperkirakan orang. Mungkin usia secara fisik kita mungkin ya 90 tahun lah paling lama kan gitu ya. hmm, hmm, Tapi dengan menulis kita bisa lebih dari 100 tahun kita bisa hidup. hmm. Dan ternyata sekarang Bapak sudah tidak bersama Muhammadiyah,
sekolahnya maksudnya. Ya. Kalau sebagai kader kayaknya masih lah ya. Oh iya. Tapi Masih. untuk pekerjaan sudah tidak bersama Muhammadiyah dan sudah beralih ke sekolah negeri. eh, Sambil hobinya adalah menulis, sudah terbit juga beberapa buku. Apakah ada hobi lain yang sedang digeluti ini untuk saat ini? Untuk saat ini masih konsentrasi di hobi menulis saja. Mm-mm. Karena satu aja itu perasaan saya tantangannya banyak. Tidak Hmm, selesai-selesai ini cari ide belum dapat gitu. mm-mm. Sementara masih itu aja sih untuk hobi yang apa namanya selain mengajar. Kalau mengajar bukan hobi sih, pekerjaan. Oke, tanggung jawab ya. Dan menulis, yang saya tahu nulisnya di blog sekolah. Website sekolah ya. Oh, website sekolah Memang sih. saya yang kelola itu. Mm-mm. Adakah ada website pribadi mungkin? Website pribadi dulu pernah punya karena agak mahal bayarnya, jadi saya kira saya stop dulu. 1 tahun 600.000 waktu itu, kemudian ketika perpanjangan bayarnya lebih mahal, ya sudah saya stop Hmm, aja dulu. YouTube mungkin ada? YouTube ada, YouTube. Kalau channel YouTube ada, nanti bisa Hmm, dicek. di apa tuh nama channelnya? Channelnya Bosgun Eksotik Sambil saya terkait cari. pendidikan yang tadi. Ada juga nanti Hmm, promosi tentang buku saya, ada juga di situ. aktif juga Pak di sosial media. Dulu aktif sih, kalau yang YouTube sekarang sudah agak lama nggak upload-upload. Oke, saya tuh selalu mengakhiri dengan pertanyaan dengan segala kehidupan yang sudah dilalui. Berarti sudah berapa tahun Pak ngajar Pak total Pak sampai saat ini? 15 tahun. 15 tahun. Wah, banget. Ya, pas Eh 15 tahun. Pas 15 tahun. Terus ini kalau usia pensiunnya masih lama juga harusnya. Sepertinya. Sepertinya. Walaupun penulis Kebetulan. tapi saya nggak lihat bahwa Bapak akan berpindah berpindah profesi jadi penulis full time, kayaknya nggak dari obrolan ini kayak nggak ada nih. Jadi eh Nggak ada. berarti masih mau jadi guru untuk berapa tahun ke depan ya? Itu tadi saya sampaikan bahwa setiap tempat itu memang menjadi guru itu tantangannya berbeda-beda. Itulah satu hal yang kenapa sampai sekarang saya tetap semangat dan bertahan sebagai guru. Karena setiap hari masalahnya berbeda, yang ditangani berbeda, dan kemudian ketika kita sudah menyelesaikan masalah-masalah itu, masalah siswa, dan masalah-masalah yang lain, itu suatu kebanggaan kita. Kita sudah bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, kemudian itu bisa menjadi glosarium kita, bisa menjadi referensi kita untuk menyelesaikan masalah ke depannya. Dari situlah saya selalu apa menjadi orang yang apa ya, harus semangat, menyemangati diri saya. Kalau ada masalah yang besar gitu, oh ini mungkin hanya masalah begini, ini hanya begini, bisa kok diselesaikan. Nah, itu kata-kata itu harus ada terus. Meskipun kadang kelihatan kita kuat, mungkin hati kita rapuh kadang begitu. Tapi kita harus menyemangati diri kita sendiri sebagai guru itu. Hmm. Itulah yang membuat saya bertahan. Karena tantangannya banyak, kemudian kalau kita sudah selesaikan masalah, kita punya kepuasan sendiri yang mungkin orang lain tidak punya gitu. Oke, jadi tantangannya beda terus, apa namanya, bikin Pak Agus jadi lebih termotivasi untuk mencari solusi dari semua Ya, masalah dan tantangan itu ya. Dan ya semoga hal positif yang dari Bapak bisa ditransfer ke murid-muridnya di kelas. Dan sekarang masih guru kelas ya berarti statusnya ya. ya masih guru las, Oke, ada ini kelas juga 6. ngasih menyebarkan ilmu-ilmu menulisnya juga ke siswa. Belum, belum, Masih untuk belum. hobi sendiri ya. Iya, hobi sendiri mas ya. Oke. Ya cuma kadang kalau pas ada ini sih pelajaran bahasa Indonesia menulis gitu, kan pasti ada Ya. pelajaran mengarang gitu kan. Itu sedikit-sedikit saya arahkan bahasanya gitu. Oke. Ini jadi agak standarnya agak tinggi nih kalau pelajarannya menulis nih, kalau gurunya langsung penulis asli soalnya. Nah, itu. Ya. Oke,
kita sudah cukup lama ngobrolnya, sudah 1 jam lebih, dan tadi disampaikan juga segala motivasinya tentang sebagai guru di kelas, dan mungkin kedepannya ada hal baru yang mau dicoba pelajari lagi. Saat ini kan lagi ngetren coding ya Mas ya. Wah, ini. Jadi coding yang saya pahami itu dulu waktu saya belajar pemrograman di sekolah komputer itu Mm-mm. ternyata beda coding dengan yang sekarang diajarkan. Nah, Hmm, itu menurut saya tantangan yang baru. Saya lebih semangat ini. Ini ada oke. tantangan baru lagi, ilmu yang baru, sehingga nanti ketika kita sudah paham betul-betul tentang coding itu, kita tidak salah dalam menyampaikan ke anak-anak. Karena ini ilmu baru. Mm-mm. Takutnya nanti kalau kita nggak belajarnya penuh full, belajarnya separuh-paruh, kita nyampaikan ke anak-anak salah, padahal anak-anak tuh sekarang lebih cepat kalau masalah teknologi itu. Hmm, Ya kan? Maka dari itu kita harus memang betul-betul belajarnya ya harus betul-betul full betul. hmm. Karena coding itu tersistematis, terkomputerisasi. Jadi itulah yang tantangan sekarang yang saya rasakan ini masih perlu banyak hal baru kita harus pelajari. Tahun depan mulai ya katanya ya, mau dimulai di SD. Mudah-mudahan nanti Waduh. sepertinya mau ada pelatihan ini. Guru lain pusing, kayaknya bapak malah seneng nih ketemu Ya senang coding karena ada tantangannya itu. tantangannya ya. Semoga segala tantangan yang ditemukan oleh Pak Agus makin menarik dan makin banyak hal baru untuk dipelajari, dan harapannya adalah bisa ditransfer, disebarkan ke muridnya, dan semoga tadi tulisannya nggak segera ketemu ininya ya, bisa nulis lagi. Mungkin pembacanya udah Amin, amin, nungguin amin. karya berikutnya, Ya, ini kok nggak keluar-keluar ini. ya. Oke. Ada satu kisah, Mas. Oh ya, Mungkin gimana? bisa Hmm. diterangkan. Jadi begini, Ya, salah satu buku saya yang paling laris itu kan Kun Fayakun itu ya. oke. Mungkin bisa menjadi inspirasi. Mm-mm. Salah satunya adalah kenapa saya kasih judul Kun Fayakun itu. Karena ternyata salah satunya adalah di Jembatan Kanjang itu sering Mm-mm. terjadi bunuh diri beberapa kali kan. Mm-mm. Dan saya teliti ternyata bukan orang yang tua-tua yang bunuh diri itu. Mm. Mereka Mm. yang umurnya sekitar 20-an sampai 40-an. Nah, kebanyakan mereka dari ada urusan cinta ada, ya kan? Mm-mm. Urusan ekonomi ada, kan gitu. Ya. Dia juga ikut diajak bunuh diri dan seterusnya. Mm-mm. Itu saya pelajari. Kemudian, kenapa orang sekarang itu kok mudah putus asa gitu? Ternyata memang mindsetnya inilah yang perlu kita balikkan. Dari mindset yang sedikit-sedikit putus asa menjadi mindset untuk bertahan. Karena yang jelas nama Usra kan jelas itu. Mm. Jadi buku Kun Fayakun itu nanti saya terangkan kisah-kisah inspiratif siapa saja yang memang seharusnya dia itu berada di titik yang paling rendah, kemudian dia menjadi orang yang luar biasa sekarang. Ada beberapa kisahnya di situ dan beberapa karakter-karakter orang-orang yang generasi E, generasi Z itu seperti apa itu nanti ada di buku saya. Kalau Mas Rizky nanti saya kasih yang ini aja. Ini Waduh. gratis ini. Untuk Mas Rizky ini. Waduh, terima kasih banyak Pak. Ya, Resonasi nah, syukur. syukur ya. Nanti silakan diambil di sekolah. Siap, Setelah waktunya kapan? Ada siap, waktu nanti silakan di sekolah. siap. Terima kasih banyak. Oke, Bapak, ya ini sangat, ini daging semua ya kalau istilahnya orang podcast ya, obrolannya kita nih. Ya, dari Pak Agus nih. Oke, terima kasih buat waktunya hari ini. Semoga video ini juga Siap, siap. bisa menginspirasi buat yang nonton, dan buat Amin, teman-teman amin. yang sudah menonton, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.